Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, tidak semua masjid boleh menggelar sholat Idul Fitri, dan di masa pandemi seperti ini warga dianjurkan melaksanakan sholat Id di rumah bersama keluarga. Dan untuk membahas lebih dalam tentang tata cara sholat Id di rumah, kita sudah terhubung dengan Ketua Bidang Fatwa MUI, ada Pak Asrorun Niam Soleh. Assalamualaikum Pak Asrorun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Mas Stefani ya. Iya, Pak Asrorun, ini masjid memang sudah mulai dibuka untuk sholat Id, tapi ada himbauan agar warga begitu sholat Id di rumah. Nah, ini tata caranya seperti apa kalau sholat Id di rumah, Pak Asrorun? Ya, terima kasih. Pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri hukumnya sunnah, tetapi dia sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, bagian dari syiar keagamaan. Karenanya bisa dilaksanakan di tanah lapang, juga dilaksanakan di masjid, bisa dilaksanakan di rumah ya. Ketika wabah COVID-19 di suatu daerah sudah mulai terkendali, memang disunahkan berkumpul di tempat lapang ya, seperti lapangan, kemudian masjid jami dan sejenisnya. Sementara ketika ada wabah COVID yang belum terkendali di suatu daerah, misalnya daerah merah yang memang kondisi penularan mempuncak, maka aktivitas sunnah itu bisa dilaksanakan di rumah. Mengenai tata cara pelaksanaannya itu nggak beda dengan pelaksanaan pada saat biasa kita sholat di masjid atau di tanah lapang ya. Sebelum sholat dilaksanakan, kita juga disunahkan untuk mandi besar ya, mandi seluruh tubuh dengan niat untuk kepentingan sholat Idul Fitri. Kemudian kita memilih pakaian yang terbaik, disunahkan bagi yang lelaki memakai pakaian putih. Kemudian disunahkan memakai wewangian. Disunahkan sebelum berangkat kita makan dulu ya sebelum sholat. Kalau sholatnya di rumah bersama keluarga juga tetap disunahkan untuk makan dulu sebagai penanda bahwa kita sudah tidak berpuasa. Nah kalau tempatnya di luar rumah maka mengambil rute yang berbeda antara berangkat dan juga pulang. Ini yang terkait dengan persiapan sebelum pelaksanaan. Kemudian pada saat pelaksanaan ya biasa ini tidak perlu pakai azan atau iqamah, itu kita ada keluarga yang menyertai, misalnya ya kita ya salat Idul Fitrinya berjamaah, misalnya kita sebagai suami, kemudian ada istri, kemudian ada anak 4 atau 2 atau 3. Kita berjamaah bersama keluarga. Tata caranya sama, tetapi kalau jumlah jamaahnya kurang dari 4, kita tidak perlu melaksanakan khutbah setelah sholat Idul Fitrinya. Sementara kalau jumlah jamaahnya lebih dari 4, kita disunahkan untuk khutbah Idul Fitri usai pelaksanaan salat Idul Fitri di rumah tersebut. Prinsipnya kegiatan salat Idul Fitri di rumah itu hayatnya, tata cara pelaksanaannya nggak berbeda dengan pelaksanaan pada saat kita di masjid atau di tanah lapang. Iya, Pak Asrorun, ini kan banyak juga warga yang tidak mudik begitu kan, ada himbauannya agar tidak mudik. Nah ini kalau misalnya perantau begitu tidak bertemu keluarga tapi sholatnya di rumah sendirian, ini sah atau tidak? Bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi sebelum sholat Idul Fitri, di malam Idul Fitrinya kita disunahkan untuk melaksanakan takbir, tahmid, tahlil sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah dan juga wujud pengagungan kita kepada kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pelaksanaannya? Bisa dilaksanakan secara berjamaah, secara sendiri-sendiri, di masjid, di rumah, di jalanan, ketika kita bertugas siaran,
ketika kita bertugas melakukan liputan, ketika kita bertugas mengatur jalan, ketika kita bertugas di rumah sakit, dan di berbagai tempat. Ini disunahkan untuk takbir ya di malam Idul Fitri. Sementara kalau yang nggak mudik, kemudian dia tetap tinggal di kosan, di kontrakan, di rumah bersama keluarga, dia bisa melaksanakan sholat di rumah. Ketika memang kondisinya nggak memungkinkan untuk melaksanakan sholat di masjid sebagai langkah preventif dari penularan. Bisa jadi karena kondisi fisiknya kurang sehat, sekalipun di lingkungan ada didirikan salat Idul Fitri, atau bahkan dia terpapar COVID. Dia nggak boleh bergabung dengan jamaah, tetapi bukan menjadi halangan untuk dia melaksanakan sholat. Sekalipun dengan sendiri, dia tidak berjamaah. Sah nggak? Sah sholatnya. Dia bisa sholat sendiri di rumah, di kediaman, di tempat isolasi, di rumah sakit misalnya. Ketika ada kendala untuk melaksanakan sholat di masjid, dia bisa sholat di rumah, baik berjamaah maupun dengan sendiri. Sendiri tetap sah ya. Terima kasih Pak Asrorun Niam, Ketua Bidang Fatwa MUI atas informasinya.